Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan menjelaskan tentang perencanaan keuangan. Yang akan dijelaskan oleh pemateri pertama yaitu saya sendiri Aisyatul Jannah dengan NIM 173 dan pemateri kedua Siska Harumningrat Wulandari dengan NIM 207 dan pemateri ketiga sekaligus yang terakhir yaitu Fauzia Lidiasari dengan NIM 201. Baik, saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang latar belakang perencanaan keuangan. Keberhasilan pengelolaan keuangan sebenarnya lebih banyak ditentukan oleh keberhasilan seseorang dalam mengatur pengeluarannya, karena kekuatan kontrol terhadap pengeluaran lebih besar dari daya kontrol terhadap penghasilan. Karena hal inilah sangat penting bagaimana cara mengetahui bagaimana cara mengatur keuangan supaya nantinya tidak terjerumus kepada kekurangan finansial yang berkepanjangan. Sedangkan penghasilan bukan semata-mata ditentukan dari usaha kerja yang dilakukan, karena banyak hal lain yang dapat mempengaruhi hasil akhir dari penghasilan. Misalnya, ketika nanti melamar suatu pekerjaan, seseorang memang punya hak untuk mengajukan seberapa besar gaji. Namun, keputusan akhir mengenai berapa gaji yang diterima tetap ditentukan oleh banyak hal lain di luar kemampuan kontrol pekerja. Misalnya, market mekanisme dan kelaziman yang berlaku di dunia usaha dan standar penggajian di dalam perusahaan itu sendiri. Hal ini juga berlaku kepada setiap individu. Perencanaan keuangan sangat penting karena kita harus mengetahui bagaimana cara mengelola keuangan kita yang tidak melebihi dari pemasukan kita. Gaya hidup individu yang membuat kondisi keuangan selalu tidak mencukupi. Godaan untuk menjadi konsumtif sangat kuat, maka sebaiknya diutamakan kebutuhan daripada keinginan. Kemampuan intelektual dan taraf kedewasaan individu seharusnya mampu secara kritis memilih antara kebutuhan dan memilah antara kebutuhan dan keinginan, dan kemudian barulah bisa mengambil keputusan yang bijak untuk memprioritaskan kebutuhan daripada keinginan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Harumningrat Wulandari, NIM 207. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah perencanaan keuangan. Sebelum kita memasuki penjelasan tentang langkah-langkah perencanaan keuangan, saya akan menjelaskan tentang perencanaan keuangan menurut Financial Planning Standard Board Indonesia adalah proses pencapaian tujuan hidup seseorang melalui manajemen keuangan secara terintegrasi dan terencana. Perencanaan keuangan yaitu antara lainnya ada manajemen arus kas, perencanaan investasi, perencanaan pengelolaan risiko dan asuransi, perencanaan hari tua, perencanaan pajak, dan terakhir perencanaan distribusi kekayaan, hibah dan waris. Nah, dalam melaksanaan perencanaan keuangan terdapat beberapa tahapan kegiatan yang harus dilakukan. Yang ada 4. Yang pertama yaitu penentuan tujuan keuangan, pemeriksa kondisi keuangan saat ini. Yang ketiga, mengumpulkan informasi data yang relevan. Yang keempat, serta membuat rencana keuangan, pelaksanaan, dan review. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu yang pertama yaitu penentuan tujuan keuangan. Nah, tujuan keuangan dapat dianalogikan dengan tujuan suatu proyek. Dalam penetapan tujuan sebaiknya dibuat perumusan SMART, yaitu antara lain harus spesifik. Spesifik yaitu pengungkapan tujuan haruslah menggunakan kata-kata yang lugas, tidak mengandung makna ganda. Yang kedua, measurable atau terukur, hasil yang akan dicapai dalam bentuk angka dan mata uang yang jelas. Yang selanjutnya
attainable dapat dicapai. Tujuan keuangan tidak selalu hanya satu. Ada kalanya tujuan keuangan itu terdiri dari beberapa hal dalam renggan waktu yang sama. Jika hal ini terjadi, seharusnya ada skala prioritas yang mana yang akan diprioritaskan pencapaiannya jika ternyata kondisi yang terjadi tidak sesuai harapan. Selanjutnya, realistis. Membuat tujuan keuangan seharusnya tidak terlalu muluk dan mempertimbangkan kemampuan yang ada. Tujuan yang terlalu muluk justru membuat frustasi atau bahkan terjebak dalam situasi keuangan yang lebih buruk akibat hutang. Yang selanjutnya, timely. Jangka waktu yang jelas. Kapan tujuan keuangan tersebut akan dicapai? Nah, tersebut itu penjelasan tentang penentuan tujuan keuangan. Selanjutnya kita menginjak ke nomor 2, yaitu memeriksa kondisi keuangan saat ini. Maksudnya di sini yaitu melakukan pendataan seperti apa keadaannya keuangannya saat ini untuk melihat sejauh mana perbedaan antara tujuan keuangan dengan keadaan awalnya. Nah, dalam memeriksa kondisi keuangan saat ini, ada hal-hal yang dapat dilakukan, antara lain mencatat arus kas dalam laporan arus kas, mencatat laporan kekayaan bersih atau neraca pribadi, mengetahui rasio kesehatan keuangan, rasio likuiditas, rasio lancar, rasio tabungan, rasio hutang, rasio pelunasan hutang, rasio solvensi, rasio investasi. Nah, selanjutnya menginjak nomor 3 tentang langkah-langkah perencanaan keuangan, yaitu mengumpulkan informasi data yang relevan. Nah, dalam tahap ini mengumpulkan informasi lain yang relevan dengan pencapaian tujuan. Ada beberapa tujuan, yaitu pemahaman profil risiko. Yang kedua, pemahaman kepribadian. Yang ketiga, pemahaman profil instrumen investasi. Yang keempat, yaitu pemahaman alokasi aset. Nah, setelah 3 langkah tersebut sudah kita selesaikan atau sudah beres, selanjutnya kita melangkah ke langkah-langkah perencanaan keuangan yang nomor 4, yaitu membuat rencana keuangan, pelaksanaan dan mereview. Setelah kita memperoleh informasi yang cukup, dapat dimulai dengan membuat rencana akan investasi dan tabungan yang jadi pilihannya. Misalnya, resiko jika seseorang atau orang tua terserang penyakit yang membuatnya harus dirawat di rumah sakit dalam waktu yang lama dan butuh biaya besar, atau resiko kematian orang tua, atau risiko kecelakaan yang membuat aset sepeda motornya jadi tidak dapat dipakai lagi untuk kegiatan operasionalnya. Nah, risiko-risiko semacam ini tidak dapat diramalkan kapan akan terjadi, tidak juga dapat dihindari, namun dapat diantisipasi penanganannya dengan upaya meminimalkan kerugian yang diakibatkan. Nah, salah satu produk perlindungan yang dapat digunakan dalam hal ini adalah asuransi. Definisi asuransi menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang usaha asuransi. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu pihak perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerima premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan pergantian kepada pertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau memegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya pertanggungan, atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Sekian dari saya, penjelasan dari saya. Apabila ada yang kurang jelas atau tidak dimengerti oleh kawan-kawan, bisa langsung dihubungi
atau dipertanyakan nanti pada jam mata kuliah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fauzia Lidiasari akan menjelaskan tentang profesi perencanaan keuangan. Sebelumnya, profesi perencanaan keuangan adalah profesi yang belum banyak diketahui secara umum. Profesi ini mensyaratkan adanya sertifikasi. Jadi, untuk menjadi seorang perencanaan keuangan yang profesional, harus memiliki sertifikasi perencanaan keuangan atau yang biasa disebut Certified Financial Planner (CFP). CFP ini dikeluarkan oleh sebuah institusi internasional bernama FPSB atau Financial Planning Standard Board yang berpusat di Denver, Amerika Serikat. Jadi untuk syarat sertifikasi CFP ini ada 4. Yang pertama itu education, examination, experience, dan etis. Yang pertama itu education. Yang pertama itu dari segi pendidikan. Calon harus lulus pendidikan CFP di lembaga atau universitas yang dituju. Yang kedua itu calon harus lulus semua ujian dan materi ujiannya. Yang ketiga itu pengalaman 3 tahun di bidang keuangan. Yang keempat yaitu menandatangani dan mematuhi kode etis profesional CFP dan bisa dicabut kalau melanggarnya. Jadi itu saja dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu saja dari kelompok kami yang bisa kami sampaikan. Selebihnya mohon maaf jika terdapat kesalahan kata ataupun kekurangan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.